Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya. Ini mengalami kerusakan pada bagian regulator atau kiprok sepeda motor Yamaha Mio M3. Ini ya teman-teman. Kiprok yang baru sudah kita beli, ini harganya 300.000 yang original. Jika teman-teman membeli di online shop yang jelas lebih murah ya. Kira-kira itu saya lihat di online shop harganya 100 sampai 200 ribuan. Ini sudah ori ya teman-teman. Untuk di kemasannya ini sudah Mio M3 dan Bison FE, itu persamaannya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menganalisa sebuah kiprok yang sudah rusak. Ini sepedanya mati mendadak, tiba-tiba aki tekor. Kira-kira seperti itu cara menganalisa yang sangat sederhana ya teman-teman, tetapi masih 70% tidak langsung yakin apakah kiprok yang rusak ataukah ada komponen lain yang sudah error. Jadi cara menganalisanya itu biasanya aki tekor dalam pemakaian tidak sampai 1 tahun. Dan kita sebelumnya juga harus melihat akinya tipenya apa itu ya. Jika tipenya merek GS atau Yuasa itu saya rasa bagus. Jadi untuk pemakaian normal yang jelas di atas 1 tahun jika pengisian tidak terjadi masalah. Itu yang pertama. Dilihat akinya tekor, mendadak atau rusak. Yang kedua, teman-teman bisa lihat bagian lampu-lampunya. Jika lampu dihidupkan bersamaan pada sepeda motor injeksi ya, khususnya pada sepeda motor Yamaha Mio M3 ini menggunakan pengisian 1 fase. Jadi tidak seperti Mio J. Jika Mio J itu menggunakan 2 fase. Mio J tanpa menggunakan aki dia tidak bisa hidup. New Fiction juga 2 fase. Yang 1 fase itu Mio M3 Fiction lama itu meskipun tanpa menggunakan aki dia masih bisa menyala, tapi saya tidak merekomendasikan itu karena paling lama 1 minggu tanpa menggunakan aki. Setelah itu kalian wajib memberi aki yang baru yang masih kuat ya teman-teman. Jadi tidak akan mengganggu kinerja pada full pump ECM karena sistemnya itu sudah berbeda dengan sepeda motor karburator. Itu yang kedua. Kita lihat pengisian lampunya. Lampunya itu kita hidupkan bersamaan. Klakson dan juga rating kita aktifkan secara bersama-sama, kemudian digas. Apakah gasnya berebet atau malah tetap ya teman-teman? Jika gasnya berebet, kemungkinan pengisian pada kiprok sudah mulai melemah. Ini ya teman-teman, jika punya AVO silahkan diukur menggunakan AVO. Aki yang bagus itu sebelumnya kita ukur, aki yang bagus itu 13 volt sampai 14 volt yang tanpa beban ya teman-teman. Jadi masih belum digunakan ke kontak. Dan jika sudah dikontak maka dia akan berkurang sekitar 0,02 volt sampai 0,04 volt karena sudah disedot oleh kontak dan sensor-sensor yang lain sudah mulai bekerja. Itu yang bisa saya jelaskan. Dan bagi teman-teman akinya jika masih sehat silahkan langsung cek pada bagian kiproknya. Iya, hidupkan. Maaf saya tidak praktek ya teman-teman karena ini sudah dibongkar dan kabel-kabelnya sudah banyak yang lepas ya teman-teman. Saya hanya menjelaskan saja. Gunakan avometer, kita ukur di bagian pengisian kabel putih ya teman-teman. Untuk soket bagian pengisian yang ada di pojok kanan atas dan juga pojok kiri atas ini ya teman-teman. Nah ini kabel putih semua pengisian. Kita hidupkan mesinnya, tahan gas kira-kira di angka 2000 sampai 3000 rpm, kemudian kita ukur voltasenya pengisian. Yang normal itu 13 volt sampai 14 volt. Jika tegangannya di atas 14, kemungkinan
90% kiproknya rusak, dan begitu pun sebaliknya jika berkurang di bawah 12 volt dengan RPM 2000 sampai 3000, maka dia pengisiannya kurang juga, intinya kurang banyak ya teman-teman untuk mengecas aki itu sendiri. Jadi mengakibatkan aki tekor dan akan mengakibatkan sepeda berebet. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan cara menganalisa regulator atau kiprok secara sederhana tanpa menggunakan alat ukur ya teman-teman. Ini sudah kita beli, kemudian kita pasang. Oh iya, satu lagi, ciri-cirinya jika dihidupkan kira-kira 15 menit sampai 30 menit kiprok akan sangat panas sekali. Panas tidak wajar ya teman-teman. Bukan cuma hangat tetapi sudah sangat panas. Kita pegang itu panas, itu kemungkinan kiproknya sudah rusak. Sudah mau rusak tetapi masih belum sepenuhnya rusak. Dia masih bisa menghidupkan sepeda motor tetapi sudah ada komponen yang rusak ya teman-teman. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi langkah awal yang harus kalian cek yaitu akinya tekor atau tidak dengan kurun waktu pemakaian beberapa bulan atau beberapa tahun. Itu ya, sudah saya jelaskan di awal video. Ini langsung kita pasang. Ini ya teman-teman, harganya sudah saya kasih tahu. Untuk posisi kiprok berada di bawah kontak. Ini ya, di bagian depan. Ini langsung kita pasang. Dan kemudian lampu depan juga kita pasang. Lampu depan harus hidup, semuanya kelistrikan harus hidup. Jadi kita panasi mesin sekitar setengah jam. Nanti saya videokan lagi seperti apa kira-kira ya hasilnya. Baik teman-teman, ini sudah kira-kira sudah kita panasi, juga sudah saya coba jalan. Kira-kira sudah setengah jam ya teman-teman. Dan ini panas juga, tetapi panasnya tidak terlalu parah. Kita tempel seperti ini, meskipun lama kita bisa menahan panasnya itu ya teman-teman. Tetapi jika tangannya kita tempel seperti ini tetapi sudah tidak bisa lama, intinya sudah panas, kepanasan ya, tangan kita kepanasan, itu menandakan kiproknya sudah rusak ya teman-teman. Dan ini saya tempel seperti ini masih kuat menahan panasnya, itu masih bagus, saya rasa masih normal untuk panas yang seperti itu. Ini double juga, electric starter juga sudah kuat. Ini ya teman-teman, sudah berfungsi normal kembali. Aki pun sudah mulai mengisi dan sudah bisa menghidupkan menggunakan electric starter. Mungkin kira-kira seperti itu cara menganalisa kiprok yang sudah rusak. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.